ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 95 ya Allah. Apa bacaannya? Fitnah yang ditimbulkan ya. Berapa baris dah? Mulai atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke 10 halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sangat membahayakan karena dampaknya bisa berkepanjangan. Jadi bila bebinian dah, apalagi bebiniannya cantik, lalu keluar rumah menampakkan kecantikannya, apalagi auratnya terbuka, nah itu menjadi fitnah. Maksud fitnah itu inya dapat dosa meungkai, kita lalakian ini melihat dapat dosa juga, bahkan berkepanjangan dampaknya. Dampak kada baiknya apa? Keingatan itu aja tak, sejam 2 jam masih keingatan acil bungas nih itu misalnya nah keingatan itu aja tak, timbul kena malam mahayal misalnya. Nah itu kan fitnah dah, bahaya dah. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan para lelaki daripada fitnah wanita. Maksudnya tuh setelah aku meninggal dunia jan Nabi nih, kadida fitnah yang paling bahaya tuh melebihi fitnah bebinian. Nah, bebinian nih luar biasa anunya nih, fitnahnya nih. Bahaya. Nah oleh karena itu bon bebinian jangan sampai dirinya menjadi fitnah bagi laki-laki. Maka oleh karena itu inya wajib untuk menutup kecantikannya, menutup dirinya, jangan tapi keluar rumah. Mengingat betapa bahayanya fitnah wanita, maka kaum lelaki dilarang bersepian atau berduaan dengan lain jenis yang bukan mahram. Nah jadi kada boleh
orangnya nih statusnya berpacaran kah, berdua nikah ada kah, maksudnya belum suami istri lah, orang ini belum suami istri, berpacaran kah statusnya, bakawan kah, TTM kah. TTM itu teman tapi mesra, ya lah. Kawan biasanya kawan tapi kayak pacar. TTM namanya tuh. Nah, berduaan misalnya di padang sunyi. Di padang sunyi. Atau di bawah pohon gatah kah, di pohomaan kah, atau di dalam kamar kah, pokoknya di padang sunyi berduaan. Ini itu haram. Haram hukumnya. Maka ada seikong tak mengawani siapa? Syaitan. Syaitan ini nama membumbu-bumbui. Nah, tidak boleh berduaan. Termasuk juga minta maaf lah kalau ada yang udah enggak ditentang tersinggung kan yang disampaikan agama ya Allah. Kita misalnya mau ojek nih, ojek online. Tapi yang dibawa ini acil-acil berduaan, itu udah boleh juga sebenarnya. Kan berduaan dah. Nah, berduaan dah. Jadi misalnya bini pian nak ke pasar nih. Pian jam antarakan. Jangan minta antarakan sama tukang ojek, minta maaf lah tukang ojek lah. Ini memang hukumnya kayak ini. Nah, kecuali tukang ojek lah bebinian juga tukang ojeknya. Sama bebinian nggak ada apa-apa. Tapi kalau tukang ojeknya amang pengkolan misalnya, bini kita misalnya hendak ke pasar, berbuat di tukang ojek itu hukumnya haram. Sama tuh berduaan karena walaupun dipandang banyak orang, karena bila ada lubang diranjah amang, jaminnya. Gunung tak hantuk di belakang amang, itu kan boleh haram. Termasuk juga misalnya kayak orang sugih, kalau nang bisi sopir pribadi lah, bini pejabat misalnya, bini pejabat misalnya, bisi sopir pribadi, sopirnya lah lakian yang bukan mahram, berduaan dalam sopir, walaupun misalnya sopirnya di muka, ibunya di belakang, tapi kan tuh di tempat sunyi dalam satu mobil, kada boleh. Udah boleh berduaan. Nah, berapa banyak terjadi perselingkuhan antara nyonyanya dengan sopirnya. Nah, terjadi fitnah. Sekurang-kurangnya balelekan kan. Nah, ada hadis Nabi, ujar Nabi, janganlah kamu wahai lelakian berduaan di padang sunyi dengan seorang perempuan, walaupun perempuan itu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran itu ya ibunya Nabi Isa. Itu Siti Maryam itu terkenal wanita yang suci, wanita yang pandai menjaga harga dirinya, tidak mungkin melakukan perzinahan. Tatap juga jangan berduaan lawan Imran, Maryam binti Imran. Apakah lagi misalnya wanita biasa aja. Nah, kayak itu. Atau misalnya kita lalakian nih, sugih misalnya lah. Kita bisi bini ya sudah. Lalu kita ada bisi pembantu, tapi pembantunya ini bebinian yang bukan mahram, maka pembantunya mau pulang. Nah, misalnya di dapur berduaan lawan pembantu ada boleh juga. Pandang sunyi atau masuk ke kamar pembantu, nah, boleh haram. Dalam kaitan ini, pernahkah ulun kisahkan kisah nang itu malam Selasa le ulun kisah nang guru ulun lah, ulun ada bisi keguruan. Sidin ini mengajar di pondok pesantren Yasin, orang Muara Teweh, orang Kalteng. Mengajar sidin ke pondok pesantren di pondok pesantren Yasin tuh bermukim situ on bini sidin. Nah, jadi biar pas libur boleh ke sidin kampung on bini sidin. Nah, pas belajaran pulang di pesantren kembali sidin ke pesantren. Cuman waktu itu sidin enggak di divisi
kendaraan. Masih sakit lagi karena bisi kendaraan. Apalagi wah ini si mobil Bang sudah sidin. Nah, jadi waktu mulai jalan raya, jalan Ahmad Yani itu nah, masuk ke pesantren Yasin itu kan ada taksi itu. Taksi ada, maksudnya taksi mobil, ada. Nah, ada tuh ojek, ada ojek Bang, ojek. Nah, jadi sidin ini kan amun bojek lah, sidin bojek 4 orang. Bini sidin ini 4 orang jual ya. Ya lah, dibonceng orang am. Maka udah boleh. Maka yang membawa nih amang-amang misalnya. Berarti kan sidin berdua, bini sidin. Berarti perlu dua kendaraan. Nah, caranya kayak ini sidin. Jadi pendiri sidin nang berdua nih, ruang ojek nih. Minta maaf ya sidin, aku minjam kendaraan pian sebuting. Aku membawa biniku. Nah, aku membawa biniku. Jadi pian berdua. Ini di belakang iring berdua. Nah, itu. Jadi sidin ngelakon nang bini sidin tuh dibonceng orang ngelakon. Tapi sidin seorang mah mau bonceng nah. Ya, tapi di belakang mairingi nang kawannya tadi, 4 kawannya deh bojek. Mamai kalau pian. Nah, di mairingi belakang nah sampai ke pondok pesantren. Hanya dibayari sidin. Kadang sidin nang sidin 4 ojek orang, bini sidin 4 juga. Kadang sidin menjaga aninya, menjaga jangan sampai tegawe nang haram fanatik lah. Memang kita harus fanatik dengan agama tuh. Harus fanatik dengan agama, jangan dianggap remeh kayak itu caranya. Nah, ya orang berilmu lah. Jadi apa-apa yang digawe itu berdasarkan dengan ilmu. Nah, maka kaum lelaki dilarang bersepian atau berduaan dengan lain jenis yang bukan mahram. Nah, jangan berduaan. Menghadap bertigaan, 4 5 banyaki orangnya supaya ada haram. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyyakum wal khalwata bin nisa'i, fawalladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala asyaitanu bainahuma wala an yuzahima rajulun khinziran mulattakhan bitinin aw hama'in khairun lahu min an yuzahima mankibuhu mankibamra'atin la tahillu." Jauhilah bersepi-sepian dengan wanita. Jangan bapak berduaan di padang sunyi untuk binian. Jangan, jauhi. Atau misalnya paman aran, misalnya menurih ya Allah, ada acil menurih jauh-jauh aja paman arannya. Jangan parak-parak kon acil. Berduaan non acil di padang menurihan, dia sambil menurih juga acilnya nih. Cuman parak bener semeter aja. Nah, jangan. Jauh aja dia. Misalnya tak lobina no acilnya handak kon pian pian mungkin cinta mini pian ya kada mungkin mainan tapi lobina acilnya nang jatuh cinta pian bahaya tak anom paman aran daripada lakiku di rumah jar acil misalnya nih. Jauhilah bersepi-sepian dengan wanita, maka demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Artinya Nabi kita ini bersumpah demi zat Allah, maksudnya yang jiwaku berada dalam kekuasaannya Allah, tiadalah lelaki yang bersepi-sepian dengan wanita melainkan setan masuk di antara keduanya. Nah, setan jadi obat nyamuknya. Maksudnya setan japai tangannya. Nah, kesempatan nih ada dia juga melihat ya, ciuminya aja. Nah, itu setan lah membumbu-bumbui nih, mau manasnya mau ngompori. Andai kata seseorang lelaki berdesakan dengan babi yang berlemotan lumpurnya, ada misalnya babi ikat awaknya lawan lumpur.
atau lempong hitam yang bacin. Lempong hitam itu tanah hitam adalah nang licak adalah lebih baik daripada pundak lelaki itu berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. Jadi misalnya ya Allah, di situ ada babinian, bubuhan babinian di situ. Biasanya perkumpulan situ ada binian, perkumpulan situ ada lakian, tapi ya pengantinan ya, pengantinan pacangan hibak benar. Jangan kita sekian tersinggung susu acil, karena itu lebih baik kita bersinggulan non babi belumpur daripada kita tersinggol acil, tersinggol bini orang. Jangan nabi dah. Lebih baik kita berdesak-desakan lawan babi daripada kita pundak kita berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. Dijauhi ya nang pina orang banyak tuh nah. Biasanya di pasar ya, apalagi paparak nang bulan puasa ini banyak aja ke pasaran nih. Empat juga bakasak gitu. Jangan cari tempat nang luang aja. Jangan tempat bakasak situ. Apalagi mengambil kesempatan situ. Wanita adalah perangkap setan yang menyesatkan kaum lelaki. Nah, jangan tersinggung lah bebinian lah. Ini maksudnya bebinian nang kada bisa menjaga diri. Amunnya menjaga dirinya jadi perangkap setan. Saya bagian di rumah aja menutup dirinya. Wanita adalah perangkap setan dalam menyesatkan kaum lelaki. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW telah bersabda, "An-nisa'u habailu syaitan, walaula hadhihi syahawatu lama kana lin-nisa'i sultanatun 'ala rijali." Ke-10, wanita adalah jaring-jaring setan atau jebakan setan. Andai kata tidak terdapat syahwat, nih saya wanita tidak dapat menguasai lelaki. Cuman setan jababiniannya ada daya tariknya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya lah. Nih saya wanita tidak dapat menguasai lelaki. Nyan pada diri babinian itu ada nang maulah kita bersyahwat gitu lah. Seandainya kadeda nang daya tariknya gitu lah. Nya kada kawa menguasai lelaki. Nah, ada kelompok ulama ahli tafsir menginterpretasikan ayat 286 dari surah Al-Baqarah nang berbunyi apa? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nang dalam amanah Rasul dah. Daulah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Itu doa kalau dah. Nah, apa aja maksud pengertian ayat itu? Bahwa pengertiannya dari apa yang tidak sanggup kami memikulnya adalah beratnya mengendalikan syahwat. Ngalih benar ya. Mengendalikan syahwat ngalih benar. Apalagi orang sudah terpikat atau jatuh cinta dengan perempuan tersebut. Sementara ulama ada yang mengatakan bahwa apabila ampun lelakian ampun seseorang lelaki ereksi itu ya karas, maka hilanglah 2/3 akalnya. Amun saya melihat acil membuka aurat seksi di bawah pena karas, nah itu untuk akalnya hilang berapa? 2/3. Kada konsentrasi lagi berpikir hendak napa, hendak menangkap acil. Nah, ibarat kita. Nah, cuma
kawa kadanya lagi tercapai. Namun orang dasar nakal, dasar nekat bisa ditangkapnya aja, bisa diperkosanya. Tapi memang kayak kita nih kan supannya lah. Ini ketahuan orang tangkap dipukuli orang bener ya, memperkosa aja. Nah, cuman waktu itu kita nih akal kita nih keadaan lagi. Seorang-orangnya tuh tabayang-bayang lawan acil kan. Ada kata-kata lah, ini mungkin hadis lain juga. Idza qama dzakar amyal basar. Wah, itu bahasa Arab tuh. Idza qama dzakar, apabila caget zakar, kajong di bawah. Amyal basar, hilang panjanak mata. Maksudnya buta penglihatan, maksudnya tuh pikirannya nih camuh sudah. Mun sudah itu karas. Nah, untunglah orang nang bisi gini di rumah. Makanya jemaah Nabi, bila kamu melihat di jalan seorang perempuan nang membuat kamu itu bersyahwat, maka cepatlah pulang ke rumah. Gawi binimu, karena pada diri binimu tuh ada nang pada bebinia itu ada pada diri binimu. Mana kalau mau bisi bini, saya melihat acil seksi, kalau pindah karas dua, beli ke rumah, gawi bini kita. Tapi jangan membayangkan acil itulah. Maksudnya nena sambil manu bini tapi membayangkan mau acil, jangan. Nah, artinya kan itu menang di bawah nih tuh kada ampih, kada tersalurkan, ngalih urusannya nih kepala di atas nih, kepala di bawah nih, hamuk, kepala di atas kan pusing. Paham aja kalau biar lelaki ini paham aja. Oleh karena itu buhan bebinian janganlah, apalagi nambung-nambungas, bila tulak pengantinan, jangan terlalu bermakeup benar, kasihan amang-amang melihat. Kasihan, ulun kasihan juga melihat, ya Allah. Maka nafsu kita ini hendak melihat bebinian itu. Padahal dalam agama kan palingkan matamu, cuman yang alir yang mengendalikan deh. Hendak melihat tuh deh. Ya itu termasuk beban yang berat dah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah apa? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, menyandangnya. Kenapa? Ya tadi kebungasan acil tuh, kita kan menyandang misalnya tuh. Apabila seorang wanita akan keluar rumah, maka wajib baginya untuk menutup seluruh tubuh dan kedua tangannya. Nih si Dini mengikuti pendapat nang karas lah. Nya pendapat ada dua. Aurat bebinian itu pendapat nang sidin nang pengarang kitab ini perpegangi itu seluruh tubuhnya termasuk wajah, kecuali mata aja lagi. Nah, illal ainain, kecuali dua mata. Kayak apa mata ditutupi berjalan tebut dalam got bener ya. Termasuk tangannya juga sidin. Nah, berarti seluruh tubuhnya tuh. Nah, kalau kita di daerah kita nih, kita ngikuti pendapat yang kedua. Kenapa? Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu kada apa-apa dibuka. Selainnya wajib ditutupi bila keluar rumah. Nah, wajah itu, wajah kecuali wajah kayak orang sembahyang, tapi ini yang sembahyang pun apa yang dibuka? Wajah dan kedua telapak tangan lah. Selainnya ditutupi lah. Tapi jangan juga mantang-mantang wajah tuh kada aurat menurut pendapat kedua, lalu di make up benar dibungasi, itu bisa juga membuat kita terfitnah kali kecantikannya. Ya artinya seadanya aja, kada usah make up, kada usah begijo-gijo, kada usah tulis scanning, kada usah nang glowing kah nang wayah ini tah. Untuk kesan laki jadi kamar, kesan laki jadi rumah. Nah, jadi wajib baginya untuk menutup seluruh tubuh dan kedua tangannya.
agar selamat dari pandangan mata orang-orang yang memandang. Mungkin bebiniannya kada melelek ke lalakiannya, tapi lalakiannya nang melelek bebiniannya. Kada aman ya Allah fitnah. Jadi dia bebinian wajib menentang orang yang sengaja memperhatikan atau melihat dirinya. Bebinian telah bebinian yang baik itu kayak ini, inya risih bila dicangangi lakian dong. Selain lakinya, gerisahnya. Itu bebinian nang solehah kayak ta. Tapi kalau bebinian nang minta maaf nang kurang anu lah, nya ketujuh bila dicangangi lakian tuh ketujuh. Pina ungah, pina kijil. Bahkan bila ada lelakian padang banyak lagi sunyi lewat situnya, ada kon lewat nang jalan sunyi. Tapi kalau bebinian yang baik itu kenapa? Inya memilih jalan yang sunyi, jalan penuh pohon gatas itu nah. Kemudian amun kadeda jalan sunyi, jalannya sebuting aja situ ada lelakian, inya berjalannya cepat. Kadang nangkai jalan pengantin, ada jalannya cepat dan disertai dengan menutup auratnya. Inya risih kalau di kiau. Cil, nak mana cil? Bongasnya bian cil. Risihnya mendengar kayak itu. Kita jangan juga kayak itu mulai orang risih. Kadang-kadang tujuhnya. Nah, itu bebinian yang baik kita. Bahkan dia wajib menentang orang yang sengaja memperhatikan atau melihat dirinya. Artinya hatinya itu kadang tujuh. Dilihati lelaki lain tuh. Nah, sebaiknya bila ada kerabat suami datang ke rumah nih, ada keluarga laki nih, entah itu ipar kah, sepupu laki kah lah, sedangkan suami tidak berada di rumah, laki ada di rumah, maka tidak usah bertanya dengan sapaan yang mesra. Nak mencari apa? Siap ya, pina suara pina lembut. Kina orang tapi lah. Misalnya lah ada kalau sepupu laki, nah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, harusnya itu, waalaikumsalam. Oh, kenali suara. Atau misalnya dia menelepon nih. Adalah laki pian jan. Ada manurih. Oh, jangan ada di sini manurih. Yang maju orang lembutnya suara bini anu ini. Haro. Timbulan di bawah aras nang telepon nih. Nah, jangan kayak mesra, jangan. Dan menjawabnya pun seadanya aja. Bila ditanya sekali menjawab sekali. Jangan kisah curhatnya. Nah, jangan. Nah, sampai kayak itulah agama kita matur menjaga supaya kehormatan bebinian itu terjaga. Jangan dikatakan bebinian yang murahan maksudnya. Nah, maka tidak usah bertanya dengan sapaan yang mesra. Atau jangan memberi kesempatan untuk lebih banyak berbicara. Nang tamu ini misalnya sebetik, inya 2 betik, 3 betik, nah timbul pina nyambung. Nah, alih itu urusannya kita. Pokoknya tadi bila betakon sekali jawabnya sekali ya. Dan kada usah kisah mesra, kisah lembut tuh kada usah. Ulah suara gono-gono suara. Misalnya suaranya ada lembut, ada halus. Suara gono. Lagi kok ada di rumah. Itu kok. Supaya mau gono sih bininya aja tuh tenang aku ya. Nyamampi orang menakoni. Nah, itu. Sebab boleh jadi yang demikian akan mengundang kecemburuan suami. Ulun aja misalnya lah sebagai seorang suami nih. Bila bini ulun misalnya bapandiran orang bina akar benar cemburu, dan kita memang harus cemburu kepada pasangan kita. Apa tadi? Pina mesra bener bapandiran orang laki seorang nih laki nih. Kada digenang kah? Kayak itu. Itu memang harus kayak itu. Kita jangan dikatakan kita nih dayus.
Siapa itu dayus? Dayus itu kan ada mencium bau surga, yang masuk surga jangan ada mencium bau surga, jangan ada balik masuk surga. Siapa? Laki-laki yang tidak punya kecemburuan kepada pasangannya, kepada istrinya, anak perempuannya, anak perempuannya berpacaran, ya kada cemburu, bininya berpandiran laki-laki lain, kada cemburu, kada risih, itu dayus. Kada boleh kayak itu. Nah, anak kita misalnya olah bebinian atau lakian, jangan diberiakan berpacaran. Amun hendak kawin aja langsung. Udah boleh berpacaran hukumnya. Haram. Nah, pada hija mun sampai jodoh kawin kita. Biar so pacaranan. Nah, ada jualah tuan guru kita pemandir kayak ini. Pernikahan yang dimulai dengan maksiat itu tidak akan melahirkan zuriat yang soleh-solehah. Apa? Pernikahan yang dimulai dengan maksiat, pernikahan yang dimulai dengan berpacaran. Pacaran itu maksiat pula. Nah, sebelum nikah berpacaran 2 tahun 2 tahun. Macam-macam ini bergandengan tangan, berboncengan dan sebagainya. Dimulai dengan maksiat. Ijaz ini tidak akan menurunkan keturunan yang soleh-solehah. Jadi dia ada juga tuan guru kita, pemandir kita. Dan alhamdulillah Allah non bini ulun tuh ada pacaran malah. Sebulan aja kan nanya langsung kawin. Alhamdulillah tah. Sebab boleh jadi yang demikian akan mengundang kecemburuan suami. Demikian keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, eta. Sama juga kita nih menjaga perasaan bini kita. Jangan juga kita nang pina mesra misalnya lawan bini tetangga. Kesian bini kita menangis kena melihat kita. Nah, jangan juga. Umat manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari perbuatan zina. Nah, makanya kalau ulun sampaikan kita nih jangan pasti pernah melakukan perzinahan, pernah. Amun kadar perzinahan kemaluan, zina mata. Memandang kepada wanita yang bukan mahram, zina mata. Nah, umat manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari perbuatan zina. Karena jenis perzinahan ada bermacam-macam. Sedangkan zina yang paling besar dosanya adalah zina farji. Farji itu ya kemaluan, memasukkan kemaluan kita nih ke kemaluan bebinian yang kada halal. Nah, bukan istri kita. Itu zina farji itu memang paling gonol. Nah, dalam kaitan paling ganal dosanya. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudrikun zalika la mahalata bal aynani zinahuma an-nadhru wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu wal rijlu zinahu al-khuta' wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzibuhu rawahu muslimun. Ini hadis terus yang kita baca lah. Nah, kalam Nabi terus mana? Ditetapkan, artinya pasti nih terjadi nih, ditetapkan atau ditakdirkan atas anak Adam, ya manusia, anak Adam, apa yang menjadi bagiannya dari perbuatan zina. Artinya tuh pasti manusia ini tagawi nang zina tuh pasti. Nah, dia pasti menemukan hal itu, pasti tagawi perzinahan, yakni zina bagi kedua belah mata adalah melihat wanita yang tidak halal. Nah, mata kita nih pernah melakukan perzinahan, akan nancak sok lihat bini orang bina bungas nih, nah lo menjanaki, nah itu zina mata. Cuman kalau hilang jemang dosanya istighfar ya lah.
Zina bagi kedua belah telinga adalah mendengar bisikan-bisikan mesra. Misalnya berteleponan nona acil-acil. Cil, ulun cintaan pian misalnya. Maka acilnya janda misalnya, kan. Pian lawas kasudana janda. Nah, acilnya melawan hijauan atau misalnya bertakun, kau masih gadis atau sudah janda ya? Itu lagu apa tah? Lagu Mansur S kah? Nah, itu lalu buat teleponan misalnya. Itu telinga kita nih. Itu zina telinga ngarannya. Maka akhirnya nih Bapak dia sambil mendesah-desah. Nah, ya amda. Nah, nah, zina telinga tah. Zina bagi lisan adalah berbicara dengan wanita. Nah, merayu bebinian. Sayang ya. Bebinian nenong paling cantik di dunia ya ikam sayangnya. Nah, misalnya amun wan bini seorang ada bapak lah. Ini wan pacar. Wan bini orang. Nah, itu pandiran gombal-gombalan itu zina mentong. Wan bini seorang ada zina atau halal. Gombal-gombalannya di pahala. Zina bagi tangan adalah memegang dan meraba. Nah, tentunya nih ketemuan ya Allah, ketemuan lo pegangan tangan itu zina tangan nih. Nah, zina bagi kaki adalah melangkah berjalan. Sayang ya, kita ketemuan di mana? Di bawah pohon gatah. Ayo kita ini juga. Nah, berjalan dah. Zina batis. Sedangkan zina bagi hati adalah senang. Hati ini katuju dengan halal yang demikian itu dan mengharapkan perkara yang tidak halal. Hati ini hendak benar mencium, memeluk dan lain sebagainya. Lalu farjinya atau kemaluannya membenarkan, lalu caget membawa mendukung juga. Nah, lalu berbuat, lalu tagawi atau mendustakannya. Nyaja antara dua. Bila nang di bawah atau karas itu mendukung enggak? Tergantung hatinya aja lagi. Tapi yang di bawah misalnya kada karas, kada mendukung, alhamdulillah. Nah, Tuhan artinya betulong lah. Oh, misalnya ini anu jera detik-detik anu sudah di bawah pohon gatah nih lawan pacar nih. Sakanya melihat misalnya hantu tuh. Melihat hantu takutan lakiannya ono hantu nih. Bininya kan melihat hantu, lakiannya mah. Lalu apa jurang tuh hancak. Lalu di bawah nih ampih karas. Itu bentuk pertolongan Allah. Supaya jangan tagawi. Lalu kada mau ya karas lalu beli Nah, alhamdulillah artinya tah. Nah, oleh karena itu jangan berpacaran, jangan berduaan di tempat yang sunyi. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perzinahan. Mukadimahnya macam-macam minta nomor HP, berkenalan. Asalnya belihatan dah, melihat dah. Bunga sama orangnya nih. Atau saling pandang. Nah, lalu kenalan gina. Di mana? Karena di situ ya. Lalu pandiran kisah akar minta nomor HP bang ya. Nah, kita berteleponan. Apalagi ini video call namanya. Video call melihat bang ya nang buka bang kutang ikam ya. Nah iya am. Nah akhirnya apa? Ya, itu bang. Akhir zaman nih gitu bang. Nah hati-hati ya. Nah atau mendustakannya lalu meninggalkannya, tergantung yang di bawah tadi. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Nah, mudahan kita lah anak cucu kita, zuriat kita nih dihindarkan Allah Taala daripada namanya perzinahan, pergaulan bebas dan sebagainya. Nah, jadi ada kemarin tuh ulun sampaikan ulun tuh salah nyampaikan. Bila kita tuh disuruh
disuruh orang doakan anak hujan. Doakan anak hujan. Nah, bagusnya tuh biarlah bacakan surah Inna Anzalna. Surah Inna Anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya'ta matla'il fajr. Coba kan ibu bunannya gitu ya bacaannya. Insyaallah anak itu dijaga Allah daripada perzinahan. Insyaallah. Misalnya orang minta bacakan apa misalnya anak doakan bacakan itu ya. Coba kan gumunannya. Nah, ada kalau sama tuh ulun menyampaikan yang kakanakan halus kan, kakanakan halus ditulis lah huruf shot. Kalau sama tuh salah menyampaikan bukan ini tapi ini. Kelingking bukan jari manis. Kelingking nah kita pakai liur kita. Tulis di paha kanan huruf shot gitu kan, di paha kiri huruf dot. Nah gitu. Insya Allah dengan izin Allah Taala nang kekanakan tuh ini bila Tuhan Insya Allah dihindarkan juga dari perzinahan. Misalnya kekanakan, amun orang tua sudah bujang terwil lagi ya mah. Mana ya ABG deh orangnya. Sini aku mah akan paha ikam nah. Soalnya kamu, nah seorang namanya menjinahi gitu. Ini kekanakan halus kan kita ada apa menjapai kita gini kada batal wudhu. Cuma saya anak tetangga. Nang kita tuan kekanakan itu bukan mahram, cuman ini belum balik masih halus, belum sampai hat syahwat lagi. Kita menjapainya kada batal wudhu kita. Sama juga bini kita menjapai misalnya anak pian lalakian tapi masih halus. Itu kada batal wudu bini kita. Nah, tulis di paha kanannya pakai liur, pakai kelingking huruf shot ya. Paha kiri huruf dot. Insyaallah supaya kada melakukan perzinahan. Malam misukah malam Ahad insyaallah kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, kawa kita beribadah sebagaimana biasa di masjid ini. Ya, kayak biasa bang kita sembahyang maghrib berjamaah, bewirid, badiah maghrib 2 rakaat, lalu membaca Yasin 3 kali ya kalau dengan niat-niat yang akan ditentukan nanti niatnya ya Allah. Lalu berdoa, lalu sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang tasbih 4 rakaat. Kenapa ada sebagian orang mengerjakan sembahyang tasbih itu habis isya. Cuman kita biasa di masjid ini sebelum isya. Kamu nih habis isya kan bisa bulikan sebagian orang. Timbul kan dari tagawi lagi sembahyang tasbih sampai ke rumah awam dari tagawi. Maka jarang tagawi sembahyang tasbih ini setahun sekali bisa ada. Nah, makanya kita sembahyang tasbih itu kita gawi sebelum isya. Sambil sembahyang sebelum isya ternyata gawe. Nah jadi mudahan ya kalau kita kawa menghidupi itunya kadang mesti samalaman bang leh. Kita kan ada juga hak mata guring. Yang penting ada di antara maghrib dan isya kita itu menghidupi malam nisfu Sya'ban. Nah sembahyang isya berjamaah dan jangan lupa sembahyang subuh berjamaah juga. Kita luput pian ngarannya lah 4 jua nih imbah maghrib atau maghrib dan isya nih beribadah cuma isya sayangnya subuhnya mandau sembahyang subuh tuh nang diutamakan kayak sembahyang subuh itu wajib yalah beribadah antara maghrib dan isya tuh sunat aja. Nah jadi jangan ketinggalan sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya berjamaah. Nah kemudian besoknya sunat puasa. Apa niatnya biarlah dalam hati sahajako puasa besok hari bulan Sya'ban sunatkan Allah Ta'ala. Itu jadi niatnya sahajako puasa besok hari bulan Sya'ban sunatkan Allah Ta'ala. Nah di sini sedikit lah
menyampaikan keutamaan orang yang menghidupi malam bulan Sya'ban dan puasa di bulan Sya'ban. Kalau Nabi kita puasa bulan Sya'ban itu sebulanan sidin. Sebulanan sidin bulan Sya'ban itu. Kalau bulan-bulan lain mungkin puasa sunat kada sampai sebulanan. Kalau bulan Sya'ban sidin sebulanan. Artinya puasa bulan Sya'ban ini bonol pahalanya sehingga Nabi itu sidin kada meninggal puasa. Nah, ulun nih sini mungkin ini pernah jauh ulun sampaikan, cuman ulun sampaikan belum kada apa-apa supaya menyemangat bagi kita. Kisah. Hukiya. Ini di kitab lain tadi itu wallahu alam sudah. Hukiya dihikayatkan, dikisahkan an Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Nah, sidin Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi annahu qala, sidin berkisah. Ujar sidin, mata sadiqi Abu Hafsin Al-Kabir. Telah meninggal dunia kawan akrabku namanya Abu Hafs Al-Kabir. Meninggal dunia kawannya. Lalu fasallaitu ala janazatihi. Aku menyembayangkan salat jenazah. Lalu 4 menguburakan. Walam azur qabrahu samaniyat asyhurin. Setelah itu selama 8 bulan aku kada pernah ziarah kuburnya. Summa qasadtu ziyaratahu, kemudian aku nih hendak ziarah. Nah, ini kawan bujur kawan gini lah. Pian cari kawan, nang kawan itu mengganang kita setelah kita mati. Itu nang bujur kawan. Jangan bak kawan itu bila kita berduit aja dikawaninya. Bila kita bangkrut kada dikawaninya lagi. Bila kita nyaman dikawininya, bila kita kada nyaman kada. Nah, nang bujur kawan tuh napa? Bila kita mati, inya mah hadiah sembayang hadiah. Inya manah lelakan. Inya mendoakan kita, itu bujur kawan. Kayak itu pian cari kawan ni jurang kayak itu tuh. Tsumma qasadtu ziyaratahu, kemudian aku jasirin menziarahi kuburnya. Nah, ini bujur kawan nih dunia akhirat. Nah, ziarah kubur. Wa nimtul lail, aku teguring pada malam itu di tempat itu. Guring, malam mungkin ziarahnya. Para'aituhu, aku temimpi bertemu kawanku nang Abu Hafsin dan arwah Abu Hafsin Al-Kabir teh. Mutaghayyiral laun, pucat wajahnya. Berubah warna kulitnya, musfiral wajhi. Kuning wajahnya, ya pucat deh. Kayak orang nang sengsara tuh nah. Wassalamtu alaihi, lalu aku ucapan salam. Ini kisah mimpi tamu arwah. Assalamualaikum jarko. Walam yaruddas salam alayya, sakalnya kada menjawab salam. Assalamualaikum. Berenai aja orangnya. Faqultu, aku tanya, subhanallah lima lam tarudda alayya salam. Subhanallah, kenapa kamu kada menjawab salamku, maka kita berkawan. Faqala, dia menjawab, raddus salam ibadah wa nahnu maqtu'una 'anil ibadah. Menjawab salam itu kan ibadah. Sedangkan kami ini sudah mati, terputus sudah daripada ibadah. Biar kada menjawab salam kada berdosa. Nah, faqultu, maka aku tanya lagi, mali araka mutaghayyiral wajhi wa qad kunta hasanal wajhi. Apa hal bagiku, aku melihat ikam ni pina pucat muha, pina kayak orang nang sengsara di sini. Padahal ikam ni waktu dina bunga semua ikam ni. Baqala, lalunya berkisah. Lamma wudi'tu fi qabri. Taulah kawan, ketika jasadku diletakkan di liang lahat, waktu orang menguburkan aku, ja'a malakun, datang seorang malaikat. Datang seorang malaikat ini lain mukar nakir lah. Malaikat yang lain. Waqama ala ra'si, malaikat berdiri di atas kepala aku nih berdirinya. Kok berapa kalau dibaringkan yang lahat aku? Sekalinya ada berdiri. Waqala, jar malaikat tuh, ya syekhasu, wahai orang yang jahat. Wah, malaikat nih memandiri aku, wahai orang yang jahat. Wa adda zunubi, malaikat ri menghitung dosaku. Ikam pernah mencontan kalau ikam pernah membuat dosa ini dihitungnya semestinya. Wa su'afali, dan menghitung segala kejahatan perbuatanku.
Wa darabani bi'udin, kemudian setelah itu dipukulnya aku dengan pemukul. Ini malaikat penyiksa di dalam kubur. Fasta'ala jasadi naran, sehingga jasadku nih dengan pukulan itu terbakar dengan api neraka. Mun dipukul di dunia kan sampai gitu lah, dipukul paling bangkak, paling patah tulang, kita bakar. Kenapa mukulnya daripada api neraka? Terbakar awakku nih, kepanasan aku, tersiksa aku. Summa takallama ma'i qabri, kemudian kuburku pandir, ini kubur apa pandir ulang? Napa jar kubur? Faqala amastahyaita min rabbi, wahai fulan, ikam kada supankah waktu di dunia dengan Allah Tuhanku? Artinya ikam waktu maksiat di permukaan bumi kada supankan oleh Allah Ta'ala. Ujar kubur bapandir. Summa daggatani dagtatan, kemudian kubur itu menghimpit aku akan sebagai himpitan yang bersangatan, dikapitnya oleh kubur hatta ikhtalafat adla'i, sehingga terselisih tulang rusuk. Ini tulang rusuk ini tulang rusuk lah. Nah, terselisih ini nah. Dikapit oleh kubur. Wan qata'at mafasili, putus pagetan urat-uratku nih. Sakit artinya itu dalam kubur. Wa baqitu fil azabi, terus-terusan aku diazab, dipukuli oleh malaikat itu. Ilal lailatil lati ahalla fiha hilalus Sya'ban, sampai datang malam bulan Sya'ban. Malam bulan Sya'ban datang, tiba-tiba faizan ana bimunadin yunadi min fawqi, tiba-tiba aku dikejutkan ada suara dari atas langit. Suara ini bepandir, mungkin suara dari malaikat. Ayyuhal malaku irfa' anhu, wahai malaikat, jangan siksa dia, berhenti kamu daripada menyiksa ahli kubur itu. Ujar suara dari langit. Fa innahu, ujar suara itu, karena inya ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi, karena inya pernah menghidupi satu malam daripada bulan Sya'ban seumur hidupnya sekali ya, beribadah kepada Allah. Ini kadang mesti di nisfu Sya'ban lah. Malam apa saja di bulan Sya'ban, apalagi malam nisfu Sya'ban, artinya malam pertama kah bulan Sya'ban. Ini kan ini bulan Sya'ban ya. Malam ini kah menghidupi malamnya dengan beribadah kepada Allah, apalagi nang abdulnya malam nisfu Sya'ban. Inya pernah sekali seumur hidup menghidupi malam bulan Sya'ban beribadah kepada Allah. Wa shama yauman min ayyamihi, inya pernah sekali puasa daripada bulan Sya'ban. Sekali puasa di bulan Sya'ban. Ya bagus, puasa nisfu Sya'ban kena hari Ahad ya kalau insyaallah. Niat deh saja aku puasa esok hari bulan Sya'ban, sunat karena Allah Ta'ala. Hanya pernah sekali menghidupi malam bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah, dan puasa siang hari bulan Sya'ban sekali pernah. Nah, artinya itu apa? Parafa Allah Ta'ala al-azaba anni, maka jalan Abu Habsin al-Kabir tadi. Mulai sejak itu Allah Ta'ala mengangkat azab daripadaku. Aku kada lagi diazab, diganti dengan nikmat dalam kubur. Bihormati qiyami lailatan min Sya'ban, dengan berkat aku beribadah satu malam di bulan Sya'ban, malam daripada malam-malam bulan Sya'ban. Wasiyami yaumin minhu, dan puasa sehari daripada bulan Sya'ban. Summa basyarani bil jannah war rahmah, maka Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepadaku dengan masuk surga. Ya sudah, artinya dijadikan kuburku kebun surga, warahmah, dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya ulun menyampaikan bahwasanya kita insyaallah melaksanakan ibadah pada malam besok, malam nisfu Sya'ban, kemudian puasa di siang harinya. Mudah-mudahan dengan berkat itu Allah Ta'ala menerima ibadah kita, menerima puasa kita. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Ta'ala menjadikan nanti kubur kita itu kebun surga, dan mudah-mudahan dengan berkat itu Allah Ta'ala melepaskan kita sebenarnya daripada siksa dan fitnah kubur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la